Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Rizky Ardian. Di sini saya akan menjelaskan topik 10 yaitu pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSSY, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Kementerian Belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Analisis regresi linear berganda, pengujian parsial, uji tes statistik, dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Uji coefficient determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda. Menurut Purwanto 2004-12, analisis regresi linear berganda multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dependent. Analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan prestasi praktikum aplikasi software SPSS, A nilai konstanta, B1 coefficient variabel, B2 yaitu coefficient variabel X2, X1 Kementerian Belajar, X2 motivasi berprestasi, dan yang ketiga C error atau variabel pengganggu. Bahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kementerian Belajar X1, motivasi berprestasi X2, prestasi praktikum aplikasi software SPSY. Keterangan pengaruh secara parsial. Yang ini dari Kementerian Belajar motivasi berprestasi itu artinya parsial. Kalau untuk yang putus-putus ini dari sini berdua ke sini yaitu pengaruh secara simultan. Pengujian statistik F dalam analisis linear berganda menurut Ghazali 2016-96 menyatakan bahwa pada dasar uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusan. Rumus hipotesis penilaian analisis regressi H0. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2. Dengan variabel Y, H1 hipotesis ini menunjukkan secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya A sama dengan 0,05. Rumus statistik F simultan dalam analisis regresi F tabel sama dengan K N dikurang K keterangan N jumlah sampel yang digunakan, K jumlah variabel independen dan tingkat kepercayaan penelitian yaitu 0,05. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dan analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Di sini jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikan dari hasil output SPSS, jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai sig kurang dari 0,05 ini lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, ini data yang akan diuji. Nah, langsung aja kita klik linear, graphs, analyze, kita klik linear, regression, terus kita linear. Nah, untuk di sininya kita masukin dependennya prestasi praktikum, dan untuk kemandirian belajar dan motivasi berprestasinya kita masukin di sini. Nah, setelah kita masukin, kita klik statistiknya, kita klik yang ini confirmation dan correlate diagnostik, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah kelihatan. Nah, di sini kan udah ada konstan dan target B yaitu 7,78. Kementerian Belajar itu 0,372. Motivasi berprestasi itu 0,57. Standar errornya
1,30 untuk kemandirian belajar 0,06, untuk motivasi berprestasi yaitu 0,63, standar konferensinya betanya 0,332, dan untuk motivasi berprestasi 0,522. Nah, kan di sini konstannya 7,784, yang mana hari ini kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan. Artinya semakin meningkat kemandirian belajar, semakin motivasi berprestasi akan mempengaruhi variabel X terhadap prestasi praktikum pada software aplikasi SPSS. Kemudian variabel X dan Y dapat kita simpulkan kemandirian belajar yang ada di sini, kemandirian belajar dan motivasi prestasi menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum yang berpola positif nilai koefisien variabel X1-nya. Sehingga semakin baik kemandirian belajar, maka kemandirian belajar dan motivasi berprestasinya semakin baik. Nah, di sini kan kemandirian belajarnya yaitu 0,372, yang adanya pengaruh ada variabel X2-nya 0,557. Maka semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tingginya motivasi berprestasi, maka semakin tinggi SPSS-nya. Yang lanjut yaitu standar errornya yaitu 1,390, yang artinya seluruh variabel akan berpengaruh pada prestasi praktikum. Kemudian pengujian simultan atau uji statistik F. Kita bisa lihat pada tabel ANOVA. Nah, di sini itu bentar. Di sini terlihat F itunya itu mana ya? Nah, di sini udah ada kelihatan 6,944. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya. Lalu kasih unjuk rumusnya. Nah, di sini rumus uji statistik F simultan dalam analisis regresi F tabel N sama dengan kurang K keterangannya. N itu jumlah sampel yang digunakan, itu jumlah variabel independen. Nah, tingkat kepercayaannya penelitian itu A sama dengan 0,5. Nah, berarti di sini bisa kita lihat mana ini? Nah, ini. Di sini bisa kita terlihat data yang digunakan itu di sini tuh ada 171. Nah, di sini ada 171. Nah, untuk jumlah variabel independennya itu ada 2, yaitu motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Nah, udah di sini bisa kita lihat regression, residual, dan total. Di sini definisi berarti M kurang K yaitu 171 dikurang 2 yaitu 163. Nah, sekarang itu bisa dilihat di tabel itu yang tadi di sini F tabel. Nah, di sini kita bisa lihat ini 169 di 2-nya 3,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Hitungnya itu 99,50, sedangkan F tabel aja 3,65. Maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel prestasi praktikum. Bisa lihat juga nilai dari signifikasinya itu di sini 0,000. Yang mana ini 0,00, yang mana lebih kecil daripada 0,25, maka variabel bebas berpengaruh pada signifikan terhadap variabel terkait. Dapat simpulkan pada uji simultan berprestasi dan kemandirian belajar secara berpengaruh secara bersamaan secara prestasi praktikum software SPSS. Selanjutnya yaitu uji parsial. Nah, kita ngelihatnya pada tabel koefisien A yang ini. Nah, di sini uji parsial ini kita ujinya secara satu-satu atau terpisah, yaitu untuk pengambilan keputusannya yaitu bisa dilihat
daripada T double dan T hitungnya. Di sini untuk kemandirian belajar bisa dilihat T hitungnya itu terlalu bentar mana. Nah, ini untuk T hitungnya 5,648. Kita lihat rumusnya alfa per 2 N kurang K1 atau DF residual. Nah, untuk N-nya itu masih sama 171 K2 dikurang 1, maka hasilnya 168. Nah, langsung saja ke T tabelnya, yaitu 168. Nah, ini udah ada 168. Nah, di sini 3, nah kan dicarinya dikali 0,025, carinya berarti bukan di sini. Oh ya benar, di sini carinya 168. 168 itu hasilnya di sini 168 bentar. Bisa disimpulkan bahwa nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Bisa dilihat di sini. Bentar. Nah, di sini jika T hitung lebih besar daripada T tabel variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, di sini bisa kita lihat di sini multiplier prestasinya 8,82. Nah, di sini itu T tabelnya yang ada di sini, T ininya, T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, yang artinya bebas, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait, maka berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini bisa kita lihat lagi untuk nilai signifikannya untuk diambil keputusannya, yaitu ini kan tadi lebih besar, bahwa kemandirian belajar itu mulai signifikannya lebih kecil 0,00, yang artinya kan kurang daripada 0,05. Nah, di sini variabelnya berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, lalu di sini kita ngelihat lagi terhadap variabel motivasi berprestasi, nilai signifikannya itu 0,00, yang artinya sama, yaitu jika kurang dari 0,5, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, di sini berarti kalau hipotesis yang diterima adalah H1 karena berpengaruh terhadap variabel X dan variabel X2 terhadap variabelnya, maka H-nya ditolak. Nah, sekarang uji yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi, yaitu kita lihat pada tabel summary. Nah, lanjut kita analisis selanjutnya yaitu model summary. Nah, di sini bisa dilihat untuk pengambil keputusannya itu, nah, di sini pengambil keputusan summary dilihat pada kolom R square. Bentar. Kan hasilnya 0,542 dan just R quest itu ini kita ambil 0,537 adjust R square. Nah, di sini kita lihat dapat disimpulkan R square itu sudah mendekati angka 1, maka semakin kuat variabel yang independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel independen. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.